Baik Bapak dan Ibu ya, kita semua nih ya, kita lanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam makro. Salam makro. Mantap ya. Masih semangat ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kurang lebih jam 11 sampai nanti kita waktu zuhur ya, kita istirahat. Baik, untuk yang tadi disampaikan Pak Malik mengenai kebijakan khususnya pengelolaan mangrove, untuk selanjutnya saya akan lebih teknis lagi ya, teknis mengenai mangrove. Nah, nanti saya akan awali tentang bagaimana kita mengenal jenis-jenis pohon tumbuhan yang ada di mangrove. Saya yakin Bapak-Bapak semua sudah mengenalnya ya, karena itu sudah sehari-hari menjadi lingkungan Bapak-Bapak semua ya. Coba sebelum saya sampaikan, daripada saya sampaikan nanti ternyata Bapak sudah kenal ya, sudah banyak yang kenal. Baik, apa Pak Robin yang Bapak ketahui jenis-jenisnya apa saja yang ada di mangrove? Rhizopora, ya, Abyssinia, terus Psilocarpus, Bruguiera, ya, Nipah, ya. Baik, itu antara lain ya. Ada lagi apa? Ya, banyak jenisnya. Nah, itu semua setiap jenis memiliki yang namanya ciri-cirinya, ciri-ciri khususnya. Coba bedanya Rhizopora dengan Abyssinia tadi misalnya apa? Daunnya lebih kecil. Daunnya siapa? Daunnya siapa? Daun Abyssinia lebih gede daripada daun Rhizopora. Itu daunnya. Yang paling signifikan dari Akarnya betul. Kalau Rhizopora akarnya gimana Mas? dari buahnya. Ya, benar akarnya dulu. Akarnya mana tadi Rhizopora? Dari buahnya. Ambil akarnya dulu. Atas. Akar pensil. Rhizopora istilahnya akar apa? Akar tunjang istilahnya. Ya, itu ya mungkin yang Bapak tahu tapi namanya apa sih gitu ya tadi kan? Betul. Jadi setiap jenis punya ciri khasnya, pembedanya ya. Pembedanya ini nanti bisa dilihat dari akarnya, dari daunnya. Apalagi tadi Pak? Dari buahnya. Ya, buahnya gimana Pak kalau Rhizopora? Ya? Panjang besar. Ya, bentuknya panjang-panjang ya. Kalau yang Abyssinia apa namanya? Bulat. Nah, istilahnya buah kacang gitu Pak. Nah, jadi kalau yang Abyssinia itu buahnya kecil-kecil, disilakan buah kacang ya, bentuknya kayak kacang. Nah, ketimbil ya istilah lokalnya. Kalau Rhizopora buahnya panjang-panjang tadi. Ya, itu antara lain ya. Jadi sama dengan kita juga punya ciri-ciri khas masing-masing kan, ya. Dari apa perawakannya, ya, bentuknya, badannya, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, dari warna kulitnya. Nah, itu yang namanya ciri khas. Itu yang akan kita kenali ya, ciri-ciri khas dari setiap jenis tersebut. Ya, Bapak. Ini saya hanya merefresh saja ya, apa namanya, mengulang-ulang saja ya. Saya yakin Bapak sudah tahu ya tadi. Baik. Oh ya, ini tak kenal maka tak sayang katanya ya. Ya, ini nama identitas saya tadi, ciri-ciri saya ya. Ini nama saya, nama lengkap saya, biasa dipanggil Andi. Sama dengan Pak Oleg, saya dari Balai Pelatihan LHK Bogor ya, di Rumpe. Silakan nomor handphonenya boleh dicatat ya. Baik, sudah ya. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang jenis ya mangrove, jadi sebenarnya yang namanya mangrove ini adalah semacam kalau kita bilang ekosistem ya, apa namanya ya,
habitat gitu ya. Jadi ada namanya hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ya, ada hutan dataran tinggi, daerah pegunungan. Itu sebenarnya adalah apa? Adaptasi apa namanya ya? Menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya tadi, ya. Kalau di gunung, bahwa bisa temukan ya itu tanaman rhizopora. Nggak ada kan? Nah, rhizopora itu adanya di daerah mangrove, ya, daerah pantai, ya. Pohon jati, ya, misalnya, ada nggak? Banyak ditemukan di daerah mangrove. Nggak ada kan? Tempat tumbuhnya itu daerah dataran pegunungan, ya, yang berbatu-batu. Nah, itu ternyata, ya, yang menciptakan ini sudah apa? Menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya tadi masing-masing, ya. Kalau di daerah pantai, daerah mangrove, ya, itu tumbuh-tumbuhannya juga tumbuh-tumbuhan mangrove yang tadi menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya. Karena daerahnya apa? Asin, payo, maka perakarannya menyesuaikan tadi, ya. Itu antara lain. Jadi, nah ini mangrove ini adalah istilah, ya, bahasa Inggrisnya itu dari dua kata, ya, mangrove dan grove, ya. Jadi ini supaya tahu saja ya sebenarnya, ya. Jadi kalau sehari-hari kan sudah kenal ini mangrove ya. Cuma asal usulnya ya, asal usulnya dari mana nih kita menyebut nama mangrove? Ternyata ini, ya, mangrove itu dari dua kata, mangrove dan grove, ya. Jadi mangrove ini, ya, kata mangrove ini adalah komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut, ya, tadi. Pasang surut ini hanya di daerah mangrove saja, di daerah pegunungan tidak ada, ya, pasang surut, ya, berbeda. Atau daerah gurun pasir beda lagi, ya. Nah ini pasang surut untuk individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Nah, kalau istilahnya ini kalau di dalam bahasa sana ya, ada metidal, coastal, woodland, ya. Ini istilah-istilah mangrove supaya tahu saja ya Bapak-Bapak, ya. Ya. Saya yakin sehari-hari sudah biasa kalau kita bilang mangrove, oh itu ya yang disebut dengan hutan mangrove seperti itu, ya. Nah, dan hutan mangrove itu sendiri adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, ya, muara sungai, ya. Kemudian ini komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap kadar garam yang tinggi tadi, ya. Karena kalau kita di bidang kehutanan, ya, ada tadi hutan mangrove, ada hutan pantai, hutan pegunungan, ya. Terus di daerah apa namanya yang berkapur, ya, itu beda-beda nama istilahnya, ya. Itu menyesuaikan dengan kondisi tempat tumbuhnya. Nah ini karakteristiknya tadi, karakteristik itu apa? Kondisi, ya, ciri-cirinya. Jadi umumnya tumbuh pada daerah yang jenis tanahnya berlumpur, ya, berlempung atau berpasir. Kemudian daerahnya tergenang air laut secara berkala tadi karena pengaruh apa? Pasang surut tadi, ya, pasang surut. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Jadi biasanya kan ada sungai, ya, ada sungai, ada muara, kemudian pertemuan antara apa? Laut dengan sungai tadi, ya. Jadi airnya payo tadi di daerah muara. Itulah menjadi habitat atau tempat tumbuhnya tanaman mangrove tadi, ya. Nah ini tadi ciri-cirinya. Jadi daunnya juga berbeda tadi. Misalnya daun apa nih misalnya Abyssinia, ya, atau Rhizopora. Nah itu berbeda dengan misalnya tadi daun jati, ya. Kalau daun jati itu lebih tipis, lebih apa? Lebih lebar. Tapi kalau ini apa daunnya? Tebel, ya. Karena apa? Istilahnya penyesuaian adaptasi terhadap kadar garamnya yang tinggi tadi, gitu, ya. Gampangnya seperti itu, ya, sederhananya, ya, Bapak, ya. Jadi bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya tadi.
Ya, ini ya. Adaptasi terhadap kadar garam yang tinggi. Ini apa kira-kira daun apa nih? Ya? Silosa ya? Ya. Nah, ini juga tanah, adaptasi terhadap tanah yang kurang stabil dan adanya pasang surut. Tadi, termasuk tadi perakarannya, istilahnya itu kan akar, ada akar tunjang, ada akar napas. Karena apa tadi? Ada pasang surut. Ya. Tapi kalau di daerah kita sebut daratan, perakarannya kan masuk ke dalam tanah kan? Tidak ada perakarannya yang terangkat, kecuali kalau banirnya ya. Tapi kalau perakarannya cari makanannya itu ke dalam tanah kan. Tapi kalau jenis-jenis mangrove, perakarannya tadi, misalnya Abyssinia, akarnya akar pensil atau akar pasak istilahnya, akar nafas, ya. Atau Rhizopora, akarnya kan terangkat tadi. Nah itu adalah adaptasi tanaman bagaimana supaya tetap bisa bernapas tadi, ya. Tumbuhan ini kan bernapas, sama dengan kita butuh oksigen juga, ya kan? Nah ini contohnya ya, dari perakarannya, ya. Ini istilahnya akar tunjang kalau tadi Rhizopora tadi, ya, ya kan? Akar tunjang, jadi akar udara yang muncul dari batang atau cabang yang rendah dan berkembang dan masuk ke dalam tanah. Ini contoh dari perakaran Rhizopora ya. Akarnya namanya akar tunjang Pak, ya. Akar tunjang. Nah, ada juga akar pasak istilahnya, ya. Akar pasak tadi Pak. Ini jenisnya dari apa? Abyssinia atau Soneratia, ya. Soneratia apa istilahnya? Bedada ya. Ya, bedada. Kemarin kalau saya lihat ke lokasinya Pak Robin ya, itu sebagian besar banyak kan Rhizopora ya Pak. Kalau Soneratia malah nggak ada ya. Ya, jadi Rhizopora dengan Abyssinia ya. Ya, jadi tadi ada akar tunjang, ada sak ya ini. Ada juga akar lutut istilahnya Pak. Ya. Ini jenisnya adalah Bruguiera ya. Kemarin saya ke lokasi juga ada beberapa ya Pak. Ya. Jadi ada akar, kalau tadi pasak, kalau pasak bentuknya kan ke atas ya, kayak pensil apa namanya, kayak pasak ya. Nah kalau Bruguiera itu enggak, jadi enggak lancip-lancip. Istilah kami itu akar pasung. Akar pasung untuk Bruguiera ya. Bukan untuk Abyssinia. Untuk Abyssinia tadi, yang kayak pasak ya. Nah itu kayak. Tapi kalau ini bukan lancip-lancip, ya, tapi kayak lutut tadi. Ya, itu. Bisa bedakan apa Pak? Bisa ya. Akar tunjang, akar pasak, ya, akar lutut ya. Jadi kalau lutut ujungnya nggak lancip-lancip, ya. Ya kayak dengkul ya. Ya itu. Ada 3 tadi ya jenisnya ya untuk akar. Itu semua tadi adalah adaptasi ya tanaman terhadap tempat tumbuhnya ya mangrove. Ada juga akar papan ini. Ini juga nggak ada ya Pak? Nggak ada adaptasi. Asosiasi Pak. Ya betul. Ini jenisnya adalah contohnya Chilocarpus. Ini akar papan atau seperti ada banirnya nih Pak. Ya, ada banirnya, ada banir, ada papan itu di bagian ini. Nah, ini namanya banir ini. Nah, jadi sudah mendekati kayak di daratan ini, ya. Pohon-pohon jenis di daratan seperti ini yang di daerah apa namanya daratan mineral. Sebagian sudah masuk perakarannya, tapi masih ada banirnya juga, ya, papannya ini. Kamu di mana tuh? Ya. Itu pacar kamu di mana? Kita masih juga ada satu. Ya. Asosiasi. Baik. Ini ya. Berarti ada 4 tadi itu ya. Akar,
Tadi tunjang, akar pasak, akar lutut, akar papan. Ya, baik. Itu akar masalahnya di sana apa itu? Ya, banir ya. Ini heteria ya. Ini juga jarang juga. Terus perakaran yang normal sudah relatif ini nipa ya. Nipa. Perakarannya apa? Kayak serabut ya. Ya mirip kalau di darat ya pohon kelapa sebenarnya satu famili kan. Ya itu. Nah, ini adaptasinya karena dapat menyimpan NaCl. NaCl ini kan garam ya tadi. Garam pada bagian kulit kayu, akar dan daun yang tua. Makanya perakarannya biasanya keras kalau ini ya. Akarnya keras, ya. Kemudian apabila garam yang ada sudah berlebih maka daun akan gugur. Ya apa nih Pak? Kalau kadar garamnya lagi tinggi, itu adaptasinya daunnya menjadi rontok. Ya, coba nanti diperhatikan Pak. Kalau misalnya lagi pasang, ya, kemudian kadar garamnya tinggi, ya, itu adaptasinya pohonnya daunnya merontokkan, ya, gitu. Kita mungkin kalau surut mungkin lebih ribun harusnya, kalau berlangsung lama gitu Pak. Ya, itu bisa diperhatikan nanti. Nah ini ya supaya kita tahu aja bahwa Indonesia ini ternyata punya jenis yang banyak Pak, keragaman jenisnya tinggi ya dibandingkan negara-negara yang lain ya. Jadi kalau di data FAO ini ya tidak kurang dari 89 jenis ya. Jadi banyak sekali jenisnya ini. Termasuk pantai juga. Kalau pantai kemarin saya lihat ada cemara, ada terminalia itu kapan, ya, bintangmur, ya, itu termasuk jenis-jenis tanaman pantai itu. Ya. Nah, tapi dari sekian banyak yang paling banyak memang ya ini, ya, Abyssinia, Rhizopora, ya, Globigerina dan Bedada ini. Ya. Nah ini kalau kita dari apa ini? Dari perawakannya ya, ada yang bentuknya pohon ya, ini tinggi. Tapi misalnya kalau pohon itu kayak Silocarpus tadi, yang akarnya banir itu pohon tinggi ya Silocarpus. Ada juga yang kayak semak ya, ada yang merambat. Yang palma ini apa tadi? Nipa ya, nipa kan kayak palma. Rumput ini yang pendek-pendek itu tanaman pantai biasanya nih, yang bunganya apa itu? Itu ya, itu. Ini kalau kita lihat dari perawakannya ya, bentuk pohonnya, bentuk rumahnya. Ini tadi sudah kita bahas ya, akar tunjang, akar napas, akar lutut tadi ya. Akar tunjang contohnya tadi jenisnya adalah Rhizopora. Akar napas Abyssinia, api-api ya. Akar lutut Globigerina. Nah ini gambarnya ya Pak. Ini akar tunjang ya, ini Rhizopora. Nah ini ya tadi kan bentuknya apa? Tajam-tajam kan? Nah, seperti pasak ini. Akar napas ya. Jadi memang fungsinya untuk bernapas ya. Nah ini lutut ya. Kalau lutut kan beda tadi, kalau yang napas tadi kan kelihatan tajam-tajam ya. Kalau ini apa? Kayak lutut tadi ya. Ini contohnya apa nih kalau yang lutut? Tadi jenisnya apa? Jenisnya apa? Yang kata lutut Bruguiera ya, Bruguiera. Ya, apa istilah lokalnya Pak? Bruguiera itu di sini. Nama lokalnya. Ya kayak beli itu, kayak beli juga. Ada Pak di lokasi?
beberapa ya. Masih kecil. Masih kecil ya. Belum makan akar. Panjang ya. Pakai J, pakai J. Yang lain tahu semua kan? Ya, nanti supaya lebih kenal nanti pas lapangan benar-benar diamati itu mana akar tunjang, ya, akar pasar, ya. Ya, api karena ini ya, apa? Lancip tadi ya kan? Nah, akar papan tadi Chilocarpus. Terus dari banjirnya. Ini ya, akar tunjang, akar napas, akar lutut, akar papan ya, dan akar banir. Nah, kalau dari daun ini, sekedar tahu aja ya. Ada daun namanya daun tunggal, ada daun majemuk. Jadi kalau tunggal itu dari tempat tumbuhnya satu-satu tumbuhnya. Tapi kalau majemuk dari satu tempat tumbuh ini banyak, ya. Banyak helai daunnya. Gitu. Ya, kalau dari bentuknya ya, bentuknya tadi juga bisa kita bedakan ya. Ada yang lonjong ya, elit ya, itu istilahnya kalau panjang-panjang itu lancet ya. Nah, nanti bisa diamati Pak di lapangan ya. Misalnya Rhizopora, bentuk daunnya apa ya. Kalau apelsinnya tadi lebih kecil-kecil kalau dari ukuran ya dibandingkan Rhizopora. Broglera seperti apa gitu ya. Jadi setiap jenis itu pasti ada bedanya Pak ya. Jadi memang ciptakan itu maha kuasa ya. Jadi tidak ada yang sama, semuanya itu punya ciri, punya tanda masing-masing ya kan. Coba dari sekian ini nggak ada yang sama persis kan. Meskipun kembar aja pasti ada bedanya kan. Gitu. Dari bunga ya, dari bunganya juga beda-beda Pak ternyata ya. Dari jumlah bunga dalam satu tangkainya itu jumlahnya juga beda-beda ya. Ini ada yang bunganya tunggal satu ya, ada yang bersusun, kemudian ada kayak malainya itu, limpah itu, kemudian juga ada yang bulir ya. Nah ini kalau dari gambarnya ini bunga ya, bentuk bunganya berbeda-beda ternyata ya. Bisa bedain Pak Kas? Belum ya, belum pernah ngamati ya. Nah nanti coba lebih diamati lagi ya, coba bunganya. Jadi misalnya tuh sama-sama Rhizopora ya, Mucronata dengan Sclerosa ya, itu bisa dibedakan dari jumlah bunganya misalnya ya. Satu jenis ya Rhizopora atau Sonerapia ya, ada alba, ada Sonerapia. Nah itu bisa dibedakan dari
misalnya jumlah bunganya itu. Nanti di lapangan bisa ya diamati. Di lokasinya Pak Robin itu reservoirnya ada Mukronata, ada Tulosa ya Pak? Tulosa ya. Nah nanti coba dicari yang lagi ada bunganya, itu diambil, coba diamati, dihitung, itu pasti berbeda. Nah, ya. Apalagi kalau udah beda jenisnya, reservoir dengan api-api, pasti lebih beda lagi. Ya. Untuk satu sama-sama reservoir itu aja udah beda. Ya. Nah, nanti bisa kita lebih mengenal lagi ya pas di lapangan. Coba kita ambil, kita amati itu. Ya. Nah, dari buah tadi udah jelas ya. Ini istilahnya ada buah silinder istilahnya nih. Kalau yang buah apa tadi? Yang reservoir yang panjang-panjang tadi, itu diistilahkan dengan buah silinder ternyata. Ya mungkin kalau di sini istilahnya beda-beda. Apa tadi Pak istilahnya kalau di sini? Kalau yang buah reservoir yang panjang